SMAK 4 Penabur Jakarta adalah salah satu sekolah dari 17 SMAK yang bernaung pada Yayasan BPK Penabur Jakarta. Berpedoman pada visi misi BPK Penabur dan visi misi SMAK 4, kurikulum dan kegiatan yang digunakan yang ada sangat menitikberatkan pada proses pembelajaran dengan berdasarkan pada karakter siswa dan berorientasi pada kebutuhan siswa serta mengedepankan hard skill dan soft skill berdasarkan nilai-nilai Kristiani. SMAK 4 ikut mendukung untuk mempersiapkan generasi muda agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang siap dengan tantangan global dan internasional, oleh karena itu SMAK 4 memiliki program Communication Skill. Kami mempunyai 7 kegiatan unggulan dari kegiatan-kegiatan yang ada di SMAK 4 sebagai penunjang program-program kami. Di antaranya, yang pertama, Agent of SMAK 4. Kedua, Talk Show Communication. Ketiga, Communication Wisdom. Keempat, Communication Skill Day. Kelima, Kunjungan Dunia Komunikasi. Keenam, kegiatan Paspor. Dan yang ketujuh adalah kegiatan Live-In. Kegiatan-kegiatan kami kemas secara menarik untuk kami sajikan kepada para siswa kami. SMAK 4 Penabur telah membuka proses penerimaan siswa baru untuk tahun 2021-2022. Berikut adalah tanggal-tanggal penting pada proses penerimaan siswa baru untuk gelombang non-tes. Akan ada banyak keuntungan ketika putra-putri dari Bapak Ibu mendaftar ke SMAK 4. Di antaranya, program Early Bird, program Sibling, dan program Alumni dengan ketentuan berlaku. Jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person yang tertera pada layar. Dan jika Bapak Ibu ingin melihat setiap aktivitas siswa-siswi SMAK 4, dapat dilihat di media sosial kami. Untuk itu, marilah kita bergabung bersama keluarga besar SMAK 4 Penabur Jakarta. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, apa kabarnya? Semoga masih semangat ya dalam menjalani minggu ini. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas kita yang selalu melindungi kita, memberikan kita juga kesehatan. Saya sendiri merasa bersyukur atas
penyertaan Tuhan tiap hari walaupun PSBB. Tuhan senantiasa menyertai saya dan keluarga, juga memberikan kita kesehatan. Kadang saya ngerasa bosen sih di rumah, kayak beraktivitas di rumah, kerja di rumah, kuliah di rumah. Tapi saya bersyukur teman-teman remaja juga menemani saya dalam doa malam. Tiap hari kita ketemu, juga ada komsel setiap minggunya, juga ada ibadah setiap minggu keempat. Jadi saya terus bisa bertemu dengan teman-teman gereja saya, bisa saling sharing, bisa berbagi cerita, kadang-kadang juga bercanda. Bersyukur banget kita juga masih terus bisa menguatkan satu sama lain walaupun kita juga berada di rumah. Saya berharap semoga kita cepat-cepat bisa bertemu lagi. Semoga pandemi ini cepat mereda dan kita bisa beribadah di gereja kembali. Selamat beribadah online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Ibadah kita hari ini pada Minggu 20 September 2020 akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti. Hari ini kita akan bersama-sama memenuhi panggilan Allah agar kita berkarya dengan sukacita. Kita yakin Allah menopang dan menyertai setiap karya yang Allah nyatakan bagi kita. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 145 ayat 1-8 secara berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keprestasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Umat Tuhan, mari berdiri, kita bersama-sama menyanyikan PKJ 28 bait 1-3. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya.
Firman kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Surat 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengungkapkan bahwa bekerja adalah panggilan. Bahkan yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Karena itu, bekerja menjadi sebuah komitmen untuk menyambut anugerah Allah. Demikian juga bekerja dengan sukacita membangun kemuliaan bagi Allah. Mari kita bersama-sama menyanyikan NKB 203 bait 1-3. Adakah tempat baginya? Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Allah. Setiap kami memandang kehidupan yang kami jalani, kami menemukan betapa besarnya kasih Allah kepada kami. Hidup kami dilimpahi kasih, pekerjaan kami diberkati, bahkan kami diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah-Mu. Dalam seluruh berkat itu, kami sering bertanya, apakah yang sudah kami lakukan untuk Allah? Ternyata kami dapati banyak sekali dosa dan pelanggaran kami. Kami memilih untuk hidup menurut selera kami.
Bahkan berkat Tuhan melalui pekerjaan kami pun sering tidak kami hargai. Kami mengabaikan seluruh berkat itu dalam hidup kami. Kini kami datang ke hadirat Allah. Kami menyatakan pengakuan kami atas tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami. Kami ingin belajar menjalankan hidup kami dengan terus melihat dan mengingat karya Allah dalam hidup kami. Mampukanlah kami berjalan dalam kasih-Mu, sehingga seluruh hidup kami mencerminkan kasih-Mu. Kami mengaku dosa kami dan memohon pengampunan. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 23, bait 1-3, Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu. Maha besar mulia namamu, dan kuasa-Mu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku penerus, Putra kekal, abadi dan kudus, Juru Selamatku dan Raja semesta. Umat Tuhan, dengan berdiri kita menyimak firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat 27-28 yang mengatakan demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Umat Tuhan, mari kita menyanyi kembali dari PKJ nomor 76, ayat 1 dan 2, ku sangat suka mendengar namanya.
mari kita memasuki pelayanan firman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon bimbingan dari Roh Kudus, agar supaya ketika kami membaca bagian dari firman-Mu, kami dapat memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Begitu juga dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menjalankan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagian dari firman Tuhan yang akan kita baca bersama terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah bacaan dari bagian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita gunakan pada pagi hari ini, pada khotbah minggu online ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Nah, apa yang akan kita renungkan bersama di dalam tema bekerja untuk Tuhan dengan sukacita? Begini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali dan tanpa kita sadari sepenuhnya dalam hidup beriman, kadang-kadang kita punya pikiran atau anggapan, bahkan mungkin kita melakukannya, beberapa hal sebagai berikut. Misalnya, saya mau lebih sering berdoa agar Tuhan lebih mengasihi saya. Atau,
Saya mau memberi persembahan sebanyak mungkin untuk gereja atau persekutuan, supaya Tuhan lebih mengasihi dan memperhatikan saya dan juga keluarga saya. Atau saya akan lebih taat dan mempertebal keyakinan saya dengan menjalankan setiap ritual keagamaan, supaya Tuhan lebih menyayangi saya. Karena saya sudah setia dan saya mau berkorban untuk agama saya. Ada juga yang berpikiran seperti ini. Saya pasti disayang Tuhan karena saya ini adalah pemuka agama yang dikenal banyak orang. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak lagi pikiran-pikiran, anggapan yang mau memperlihatkan betapa hebatnya keimanan saya. Nah, saudara, pandangan-pandangan seperti itu dengan cukup jelas memperlihatkan suatu dasar pemikiran yang mirip, yaitu bahwa Tuhan akan lebih mengasihiku, mencintaiku, bila aku berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dengan kata lain, orang dapat menentukan dan mempengaruhi Tuhan. Bahkan dalam keadaan ekstrim, Tuhan mau ditentukan oleh manusia. Sampai saudara-saudara, kadang-kadang bila dalam kenyataannya Tuhan tidak memberi respons, Tuhan tidak memberikan reaksi, maka orang-orang itu menjadi tidak peduli dengan Tuhan. Kata lain, mereka mutung. Lebih parah lagi, jikalau mereka memutuskan hubungan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kata yang lebih mudah untuk dimengerti, kesimpulannya adalah Tuhan mau dijadikan alat pemenuhan kebutuhan dan kehendak manusia. Nah, kalau gitu apa gagasan pokok dari firman yang telah kita baca tadi? Perumpamaan Tuhan Yesus. Apa yang kita baca dari Alkitab? Gagasan yang di atas tadi, yang di awal saya katakan, berlawanan dengan apa yang diungkapkan dalam Injil. Injil mengungkapkan secara sederhana sebagian gagasan mengenai siapa Tuhan itu sebenarnya dan di mana seharusnya posisi kita. Diceritakan begini di dalam Alkitab yang kita baca. Seorang tuan pemilik kebun anggur menyewa pekerja-pekerja yang mau bekerja di kebun anggurnya mulai subuh loh. Dikatakan pagi-pagi benar. Dan upahnya $1 sehari. Kemudian setelah itu, tuan itu mencari lagi orang-orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Setelah fajar berlalu, yaitu pagi, kemudian siang hari, sore hari, menjelang petang, mereka semua menerima upah yang sama, $1 dengan mereka yang telah bekerja sejak pagi-pagi. Tuan itu memberikan bayaran yang sama kepada semua pekerjanya, walau jam kerja mereka berbeda. Nah, tentu saja hal ini mendatangkan protes atau keluhan dari mereka yang datang terlebih dahulu. Saya dari pagi kok, sampai gelap nih, saya bekerja capek-capek. Kok saya dapatnya segini? Dan yang itu cuma baru sebentaran, dapatnya sebesar itu. Mereka berharap menerima upah yang lebih besar dari pekerja-pekerja yang datang belakangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terhadap keluhan tersebut, Tuhan itu menjawab bahwa Ia telah membayarkan upah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai hak untuk mengeluh, apalagi protes jika sang tuan mau bermurah hati kepada yang lain dengan memberikan hak yang sama. Dalam perumpamaan ini, Tuhan adalah lain dengan manusia.
logika, pikiran, keputusan, bahkan keadilan Tuhan lain dengan logika, pikiran, keputusan, dan keadilan manusia. Bukannya kita yang menentukan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menentukan kita. Bukan Tuhan yang bergantung pada kita, tetapi kitalah yang bergantung pada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dan dalam perumpamaan tadi, Tuhan itu berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Memang, banyak hal yang kita tidak dapat pahami dengan jelas kehendak Tuhan. Tapi sebagaimana yang dikatakan tadi, jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Maka jangan heran kalau Tuhan Yesus memberi kesempatan penyamun yang tersalib bersama dirinya masuk ke Firdaus. Bapak Ibu, saudara-saudara ingat Tuhan Yesus di atas kayu salib? Penyamun yang pada waktu itu mengimani siapa Yesus masuk ke Firdaus. Iman orang itu yang menyebabkan dia mendapatkan keselamatan. Bahkan bagian akhir dari bacaan kita, Tuhan Yesus menambahkan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita meresapi firman ini, Injil ini yang tadi kita renungkan. Hidup kita, hidup saudara-saudara dan saya adalah anugerah dan panggilan dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah jasa kita sendiri. Kita harus ingat bahwa semua itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Rasul Paulus bahkan dengan tegas mengatakan bahwa hidup ini adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Luar biasa, bukan? Maka melalui perumpamaan yang diberikan Yesus, mau menyatakan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun yang ia panggil, apakah sejak awal atau terakhir, untuk diberikan keselamatan. Yang terpenting adalah manusia mau menanggapi panggilannya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Kehidupan gereja adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan seperti orang Farisi yang hanya memusatkan pada melakukan aturan-aturan dan hukum-hukum semata, tetapi tidak memahami kehendak Tuhan, sehingga mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya Tuhan memberi jauh melebihi perbuatan kita? Dia memberi lebih dari apa yang kita butuhkan. Sadarkah kita akan hal itu? Apakah kita mempunyai pengalaman-pengalaman seperti itu di dalam hidup kita? Pasti bukan? Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Lalu kemudian, ketika terjadi sesuatu yang lain, apakah kita juga protes sehingga mengatakan Tuhan tidak adil? Upah saya bekerja untuk Tuhan tidak sesuai dengan kerja keras saya untuk gereja dan masyarakat. Gimana sih Tuhan? Saudara-saudara, segala pemikiran itu ada hal yang perlu diperhatikan dalam bacaan kita. Bukan hanya penekanan dari keadilan Tuhan, tapi kita juga bisa mempelajari dari perumpamaan ini sesuatu yang luar biasa, yaitu Tuhan bermurah hati. Bermurah hati bukan saja kepada kita yang telah dipanggil, tapi juga kepada orang-orang yang kita anggap tidak pantas menerimanya. Apa yang biasanya terjadi ketika kita berhadapan dengan suatu peristiwa situasi seperti itu?
kita menjadi iri. Bahkan kita tidak mau mengakui Tuhan dan perbuatannya. Itukah sikap iman yang sejati? Nah, sekiranya kita mau membuka hati kita dan mengakuinya, serta melihat dengan kacamata iman yang mengasihi, maka sukacita akan meliputi hati kita. Jadi sukacita kita ini adalah sukacita ketika orang lain pun mendapatkan kemurahan Allah. Sukacita dalam panggilan kita untuk mendapatkan anugerah keselamatan juga bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah memiliki kebebasan untuk memberikan anugerahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka tidak pantaslah kalau kita merasa sudah melakukan kehendak Tuhan, lalu kita menuntut supaya Tuhan memberikan anugerah dan rahmat-Nya sesuai keinginan kita. Salah itu. Apalagi kalau kita iri dan cemburu akan rahmat dan anugerah yang diberikan kepada orang lain. Sudah menjadi panggilan kita sebagai umat Allah untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yang kita lakukan adalah menjalankan panggilan dan tugas kita dengan setia dan penuh sukacita. Sukacita kita semakin menjadi penuh ketika kita melihat saudara-saudara kita juga mendapatkan kemurahan dan anugerah sama seperti kita. Tuhan memberkati. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu,
ku tetap setia, ku melayanimu. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Kandung Tunggal, Tuhan kata, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersama-sama menopang dan mendukung pergumulan dari saudara-saudara kita melalui doa syafaat ini. Kita berdoa. Bapa, saat ini kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk boleh saling menguatkan, saling menopang pergumulan dari saudara-saudara kami melalui doa-doa syafaat kami. Terlebih dahulu kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam kondisi seperti sekarang ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus menganugerahkan kepada kami sukacita, harapan, dan kekuatan untuk kami boleh menghadapi hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kesehatan setiap umat-Mu di dalam menghadapi krisis COVID-19 ini. Mereka yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung. Namun sungguh-sungguh mereka bergumul menghadapi situasi yang memberatkan ini. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan terus menopang, menyertai mereka, sehingga mereka dapat melalui kondisi yang cukup berat ini bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami teringat akan teman-teman kami, saudara kami yang sedang bergumul karena sakit yang diderita. Begitu juga dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami teringat akan Oma Ratna, Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Bapak Tan Manling, Ibu Maggie, Opa John, dan juga Ibu Lilis. Bahkan juga saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai mereka. Dan Engkau juga yang memberikan kekuatan, bahkan memulihkan sakit yang diderita oleh saudara-saudara kami ini. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa bagi bencana-bencana yang melanda Indonesia dan dunia di mana-mana tempat. Banyak mereka yang menderita. Kiranya tangan Tuhan tetap menyertai, menghibur mereka, menolong mereka. Kami mau berdoa bagi gereja-gereja dalam ibadah virtual maupun yang mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah onsite. Kiranya semua persiapan yang dilakukan berkenan kepadamu dan Kau memberkati. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, lembaga tertinggi, para petugas kesehatan, dan banyak lagi aparat keamanan yang juga turut menjaga situasi Indonesia. Dan mereka terus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kondisi dan situasi COVID-19 ini. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan. Engkau jaga dan lindungi mereka dari segala mara bahaya. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa kami tidak mampu mengatasi semuanya sendiri dengan kekuatan kami. Tapi jikalau Tuhan berkenan,
memberikan kami hikmat, menyertai kami, dalam kami juga mengambil pelbagai keputusan, maka kami dapat melalui saat-saat yang sedang kami hadapi sekarang. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan gereja-Mu di dalam proses pembangunan sarana tempat ibadah. Kami percaya ya Tuhan, pada waktunya Engkau sendiri yang akan bertindak, Engkau sendiri yang akan mengatur semuanya, sehingga pada waktunya yang berkenan kepada Tuhan, sarana tempat ibadah GKI Muara Karang boleh terwujud. Kuatkan kami ya Tuhan, kuatkan umat-Mu, untuk kami boleh bersama-sama menghadapinya. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa seluruh pergumulan kami, setiap rencana kami, Engkau memberkatinya. Dan Engkau mengabulkannya seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa di dalam surga, terimalah doa kami. Kuduskan dan sempurnakan doa kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan PKJ 147 bait 1 sampai 3. Di sini aku bawa. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, inilah persembahan syukur kami. Sambutlah dalam kemuliaan-Mu sehingga layak di hadapan-Mu. Kami menyerahkannya dengan tulus. Kiranya persembahan ini dapat kami kelola dengan penuh tanggung jawab. Kepada Bapa di sorga, kami serahkan persembahan ini. Amin. Mari kita menyanyikan NKB 126 bait 1 sampai 3, Tuhan memanggilmu.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.